Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, siswa-siswa Bapak, siswa kelas 7. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai bilangan bulat. Hari ini kita akan mempelajari mengenai operasi hitung pada sebuah bilangan bulat. Yuk, silakan kamu siapkan buku catatannya untuk menyimak kegiatan pembelajaran dari Pak Rizal. Oke. Bapak anggap kalian sudah menyiapkan buku catatannya ya. Baiklah anak-anak, pada bagian operasi hitung bilangan bulat, yang pertama kita akan belajar mengenai penjumlahan. Nah, penjumlahan pada bilangan bulat itu bisa diselesaikan menggunakan baris bilangan. Kita perhatiin contohnya. Contoh 1.3. Hitunglah penjumlahan dari 4 dan 5. Wah, ini mah pertambahan biasa ya, waktu kita di SD. Tata cara pengerjaannya adalah yang pertama, pasti kamu buat garis bilangan. Kamu buat garis bilangannya karena dia 4 dan 5. Anggaplah kamu membuat garis bilangannya terendahnya adalah negatif 1 dan tertingginya adalah negatif 9. Kamu harus memulai perhitungannya dimulai dari titik 0. Ya. Angka positif berjalan ke kanan, angka negatif berjalan ke kiri dari garis bilangan. Ya. Ini yang perlu kamu catat. Apabila kamu menghitung angka yang positif, maka dia berjalan ke kanan. Kalau kamu menghitung angka yang negatif, maka garis bilangannya akan berjalan ke kiri. Lalu, perhitungan kamu harus dimulai dari titik 0. Dimulai dari titik 0. Oke, perjalanan perhitungan kamu harus kamu mulai dari titik 0. Oke, kita lihat. Dari titik 0 kita lihat angkanya berupa angka yang positif. Maka dia berjalan ke kanan sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Lalu ditambahkan lagi dengan 5. Artinya dia berjalan lagi sejauh 5 langkah ke kanan juga. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Dapatlah dia plus 5, maka dia akan berhenti di garis bilangan 9, sehingga 4 ditambah 5, jawabannya nanti menjadi 9. Oke ya. Kita perhatikan lagi contoh yang kedua. Bagaimana kalau misalkan angkanya itu berupa angka negatif? Penjumlahan yang kita hitung adalah penjumlahan dari 5 dan negatif 2. Berarti kami kasih tanda 5-nya itu berupa angka positif, maka dia bergerak ke kanan. Dan 2-nya adalah negatif 2. Negatif 2 itu adalah angka negatif, berarti dia akan bergerak ke kiri. Oke. Sekarang kita akan membuat garis bilangannya dulu. Oke. Di sini kamu buat garis bilangannya dimulai dari negatif 1 sampai dengan 6 misalnya. Lalu dia tadi soalnya adalah 5 ditambah dengan negatif 2. Oke, maka langkah yang pertama yang harus kamu lakukan adalah kamu membuat garis bilangan, lalu kamu gerakan bilangan itu dimulai dari titik 0, lalu berjalan ke kanan, melangkah ke kanan sejauh 5 satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu karena dia dijumlah dengan negatif 2, maka dia berjalan ke kiri sejauh 2 satuan. Berjalan ke kiri. Maka dia berjalan ke kiri dari 5. Dia menjadi 1, 2. Sehingga dia berhenti di titik 3. Maka jawabannya apabila kamu menjumlahkan 5 dengan negatif 2, maka nanti hasilnya menjadi 3. Oke.
Berikutnya, soal yang kedua, hitunglah penjumlahan dari negatif 3 dan negatif 4. Bagaimana cara menjumlahkan kalau dua-duanya adalah angka yang negatif? Maka penyelesaiannya masih tetap sama. Langkah pertama, kamu buat dulu garis bilangan. Ya. Di sini diwakilkan dengan garis bilangan dimulai dari min 7 sampai dengan 1. Maka untuk perhitungannya seperti biasa, kamu mulai dari titik 0. Oh ya, kamu kasih tanda dulu di sini. Dia min 3, berarti dia bergerak ke kiri karena dia negatif ya. Dan dia juga negatif 4, berarti dia juga bergerak ke kiri juga melangkahnya. Setelah kamu buat garis bilangannya, berarti dari 0 bergerak ke kiri sejauh 3. 1, 2, 3, dia berhenti di negatif 3. Setelah itu dia berjalan 4 langkah lagi ke kiri. Kita hitung lagi langkah yang keduanya, dia bergerak ke kiri. 1 sebanyak 4. 2, 3, 4. Maka dia akan berhenti di titik negatif 7. Dari gambaran ini kita dapat simpulkan bahwa nilai dari negatif 3 ditambah negatif 4 itu pasti menjadi negatif 7. Oke. Berikutnya, dari kata-kata itu dapat kita simpulkan bahwa kalau bilangan positif kita tambah dengan bilangan positif, maka hasilnya udah pasti berupa bilangan yang positif. Apabila bilangan yang kita jumlahkan adalah bilangan negatif dan ditambah dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Lalu apabila kita menjumlahkan bilangan positif dengan bilangan yang negatif, hasilnya bisa saja menjadi bilangan positif, bisa juga menjadi bilangan negatif. Nah, kalau misalkan bilangan positifnya itu lebih besar, maka daripada bilangan negatif, maka hasilnya positif. Berikutnya kita akan mempelajari mengenai sifat-sifat pada bilangan bulat. Oke. Sifat yang pertama yang akan kita pelajari yaitu sifat tertutup. Kita perhatikan contoh di bawah ini. Misalkan kita punya angka 2 ditambah dengan 9 sama dengan 1 ditulisnya. Nah, bukan 1 ya. 2 ditambah 9 sama dengan 11. Oke. Kita tambahkan. 2 ditambah 9 sama dengan 11, lalu dijabarkan bahwa 2 dan 9 adalah bilangan bulat. Hasil penjumlahannya juga 11. 11 juga bilangan bulat. Lalu negatif 11 ditambah negatif 9 hasilnya negatif 20. Negatif 11 sama negatif 9 adalah bilangan bulat dan hasilnya kan negatif 20 juga termasuk bilangan bulat. Nah, maka dia dikatakan sebagai sifat tertutup. Untuk setiap bilangan bulat A dan B, jika A dan B, A ditambah sama B adalah C, C juga bilangan bulat, maka dia dikatakan sebagai sifat yang tertutup. Dia sifatnya tertutup terhadap penjumlahan yang bilangannya berupa bilangan bulat. Kemudian ada sifat komutatif, bisa ditukar. Apa itu sifat komutatif atau bisa ditukar? Dia sifatnya adalah sifat hitungannya bisa dibolak-balik. Ya. Bisa dibolak-balik. Oke. Semisal kita punya perhitungan di soal 5 tambah 7 sama dengan 12. Artinya kalau 7 ditambah 5 juga pasti 12. Itu disebut sebagai sifat komutatif atau sifat yang bisa ditukar-tukar. Sama juga kalau kita menjumlahkan
10 dengan negatif 5, jawabannya 5. Berarti kalau negatif 5 tambah 10 juga jawabannya adalah 5. Nah, untuk sifat komutatif, dia berarti berlaku angka A ditambah angka B, berarti nilainya sama dengan angka B ditambah dengan angka A. Berikutnya adalah sifat asosiatif atau pengelompokan terhadap penjumlahan bilangan bulat. Nah, kita lihat ada kelompok penjumlahan di sini. Di sini ada kelompok penjumlahannya adalah dalam kurung negatif 5 tambah 7 ditambah dengan 8. Berarti perhitungannya menjadi 2 ditambah 8 sehingga jawabannya menjadi 10. Nah, dia juga bisa ditukar kelompoknya. Kita buat kelompok yang 7 dengan 8 yang dikurungkan. Jadi bukan negatif 5 dengan 7 lagi. Kita bikin kelompok baru yaitu kelompok 7 dengan 8. Nah, sehingga perhitungannya dia nanti menjadi negatif 5 ditambah dengan dalam kurung 7 tambah 8. Sehingga nanti dalam perhitungannya menjadi negatif 5 ditambah 15, jawabannya 10. Artinya, kalau tadi komutatif dia bisa ditukar, dibolak-balik, asosiatif itu sebenarnya sama, tapi dia kelompoknya yang ditukar. Kelompok hitungannya yang ditukar untuk sifat ini. Nah, jadi kata-katanya gini. Kelompok hitungan ditukar nilainya tetap sama. Nah, ya. Ini adalah sifat untuk sifat asosiatif. Berikutnya adalah unsur identitas penjumlahan, sifat yang keempat. Unsur identitas penjumlahan maksudnya, setiap angka pada bilangan bulat, kalau ditambahkan dengan 0, maka jawabannya adalah angka itu sendiri. Setiap angka penjumlahan suatu bilangan dengan 0 dan sebaliknya akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Maksudnya, kalau pada bilangan bulat, kalau kamu jumlahkan 2 dengan 0, jawabannya tetap 2. Kalau kamu jumlahkan 5 tetap dengan 0, jawabannya tetap 5. Kalau kamu jumlahkan 0 dengan 2, jawabannya tetap 2. Itu namanya sifat identitas. Berikutnya adalah inverse. Inverse itu adalah lawan. Lawan dari suatu bilangan. Nah, setiap bilangan bulat mempunyai inverse atau lawan. Lawan dari bilangan bulat adalah bilangan bulat lain yang letaknya pada garis bilangan yang berjarak sama dari titik 0, tetapi arahnya berlawanan dengan bilangan bulat yang semula. Contoh, misalkan kita punya titik 0 nih pada garis bilangan. Nah, dia meminta tuliskan lawan dari 5. 5 itu posisinya adalah 5 langkah di sebelah kanan. Nah, berarti lawannya harus berada 5 langkah di sebelah kiri. Nah, 5 langkah di sebelah kiri, kita akan bertemu dengan angka negatif 5. Berarti, dapat kita simpulkan, inverse dari 5 adalah negatif 5. Oke. Dari sini, kita bisa memahami, kalau inverse artinya berkebalikan. Yang nilainya 10 berarti inverse-nya minus 10, yang negatif yang nilainya 5 berarti nilainya adalah negatif 5. Oke. Lanjut lagi. Pengurangan pada bilangan bulat. Nah, kita belajar pengurangan pada bilangan bulat. Kita perhatikan contoh di bawah ini. Pada pengurangan pada bilangan bulat, semisal kita punya 8 dikurangi 5, itu artinya sama dengan 8 yang ditambah dengan negatif 5. Jadi pengerjaannya bisa kamu buat garis bilangan seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi. Jawabannya adalah 3.
Jadi kalau 8 dikurangi 5, untuk menghitungnya bisa kamu buat seperti 8 ditambah dengan negatif 5. Begitupun dengan negatif 1 dikurangi 4, berarti dia negatif 1 ditambah lagi dengan negatif 4. Artinya udah bergerak ke kiri sejauh 1, ditambah lagi bergeraknya ke kiri sejauh 4, sehingga jawabannya menjadi negatif 5. Berikutnya ada lagi yang seperti ini. 9 dikurangi dengan negatif 5. Maka untuk mengerjakannya, kamu lihat tandanya di sini. Tandanya adalah berupa tanda negatif sama negatif. Maka dia akan berubah menjadi tanda positif. Artinya 9 ditambah 5, yaitu sama dengan 14. Bagaimana cara tahunya? Ini kan minus ketemu minus, maka dia menjadi positif. Ya. Jadi kata-katanya yang perlu kamu ingat adalah apabila angka dikurangkan dengan angka negatif, maka akan dijumlahkan. Ini adalah kata kuncinya. Apabila ada angka yang dikurangkan dengan angka negatif, maka cara perhitungannya akan kamu jumlahkan. Gitu. Nah, berikutnya kita masuk ke latihan. Berarti pertemuan kita hari ini sampai di sini. Bapak akhiri pertemuan kita hari ini. Jangan lupa kamu catat materi dari Bapak dari bagian awal sampai akhir. Kalau ada yang kamu lupa, boleh kamu ulang lagi video ini. Bapak akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.